Baik, Ya, kita ke informasi selanjutnya Pak Ustadz. Bangunan sekolah yang ambruk memaksa para siswa madrasah di Polewali Mandar belajar di lantai. Bangunan ambruk karena dimakan usia. Tanpa meja dan kursi, sama sekali tak ada pilihan untuk belajar selain melantai akibat 4 ruangan madrasah Ibtidaiyah Patambanua di Polewali Mandar ambruk termakan usia. Itu pun mereka harus menumpang di tempat lain seperti perpustakaan. 4 di antara 6 ruangan rata dengan tanah, sedangkan 2 lainnya sudah tak berdiri kokoh. Bangunan yang berdiri sejak 1979 itu tiba-tiba roboh. Pengajuan untuk perbaikan sekolah sudah diminta sejak tahun 2019 silam. Sudah memasukkan proposal, sudah 2 kali. Saya kan baru masuk 2018, 2019 saya kasih masuk. tahun kemarin juga. Iya, sekarang juga saya sementara. Tapi belum ada realisasi. Iya, belum. Serupa juga dengan yang terjadi pada bangunan laboratorium sekolah di Indramayu, Jawa Barat. Semua terjadi karena rembesan air hujan yang ditambah lapuknya atap bangunan. Karenanya, ruang laboratorium komputer dan perpustakaan turut dipindahkan lantaran bagian atap yang mengkhawatirkan dan sudah terjadi sejak 2 tahun lalu. Tim Liputan melaporkan. Tentu kita berdoa bersama semoga bangunan sekolah yang rusak dan sudah tidak layak segera mendapat bantuan dengan direnovasi gitu dari berbagai pihak, dan para siswa tentunya dapat kembali menuntut ilmu dengan nyaman. Ustaz, saya sering mendengar istilah majelis ilmu. Lalu apakah sebuah sekolah atau madrasah bisa dikatakan sebagai majelis ilmu, Ustaz? Dan seperti apa sih pengertian majelis ilmu sendiri? Ya, majelis ilmu atau ilmu itu sendiri sebenarnya tidak pernah dibedakan ya dalam Islam antara ilmu yang agama seperti ngaji Quran, hadis, tafsir, tauhid, akhlak, tasawuf dan lain-lain dengan ilmu yang lain seperti katakanlah perbankan, kita mengadakan seminar tentang psikologi dan seterusnya, itu tidak dibedakan. Jadi sekolah baik itu sekolah umum semacam SMP, SMA ataupun sekolah keagamaan seperti sanawiyah, aliyah atau pesantren, itu sama-sama bisa disebut sebagai majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah tempat di mana kita saling bertukar, memberi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dulu pada saat beliau berdakwah di Mekah maupun di Madinah, beliau sering melaksanakan majelis ilmu memang di masjid. Tempatnya memang masjid karena tentu saja dalam masa-masa awal dakwah Islam belum banyak fasilitas yang ada ya, tidak ada gedung sekolah, tidak ada gedung pesantren, tapi masjid itulah yang menjadi pusat penyebaran ilmu. Nah, tetapi yang dibahas oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya, bersama sahabatnya itu tidak terbatas hanya masalah sholat, puasa, zakat, soal keagamaan saja, tapi juga soal-soal motivasi hidup, soal kejiwaan, soal toleransi beragama, soal umpamanya tenggang rasa antar sesama. Dulu kan pernah ada orang yang ketika Rasul habis sholat subuh, kemudian ngobrol-ngobrol, biasalah soal ilmu juga, ini majelis ilmu. Nah, tiba-tiba ada orang lewat, tidak ikut majelis ilmu, dan kemudian orang itu orangnya berbadan tegap, gagah. Lalu ada orang yang lain yang ikut ngaji sama Rasul itu bilang, oh ini kalau orang ini berjihad, berperang di jalan Allah, tentu itu lebih baik daripada dia pergi seperti itu. Orang itu mau pergi untuk mencari nafkah. Tapi orang itu diperingatkan oleh Rasul, oh jangan begitu. Itu orang kalau dia pergi cari nafkah untuk membebaskan dirinya dan keluarganya dari meminta-minta, dia di jalan Allah. Itu kan pelajaran, bukan cuma pelajaran tentang agama, tapi pelajaran tentang bagaimana kita bisa hidup dan menghidupi keluarga kita dengan cara mencari nafkah. Tidak hanya mentang-mentang belajar agama di masjid melulu, sholat duha melulu, tapi cari nafkahnya kurang. Tentu saja tidak begitu. Jadi yang namanya majelis ilmu tidak pernah dibedakan antara ilmu agama ataupun ilmu keduniaan. Yang terpenting adalah ilmu-ilmu yang kita pelajari di majelis ilmu manapun, sekolah, pesantren, sekolah umum, dan lain-lain, itu semuanya kita tujukan untuk kemanfaatan diri kita, kemanfaatan bangsa kita, kemanfaatan agama kita, dan kemanfaatan orang banyak. Percuma saja kita cari ilmu untuk diri kita sendiri, tapi orang lain tidak mendapatkan apa-apa dari ilmu yang kita peroleh. Dan tujuannya juga bukan untuk mencari
keduniaan. Jangan mentang-mentang kita sudah belajar puluhan tahun lalu mengajar menyebarkan ilmu kita minta bayaran puluhan juta. Nah itu kan sudah duniawi namanya kalau begitu. Jadi saya kira kembali ke soal itu Mbak Sheila ya, majelis ilmu tetap tidak bisa kita beda-bedakan ya antara yang agama ataupun yang bukan agama. Jadi di masjid ada majelis ilmu, di sekolah umum pun, di terminal bahkan pun kita juga bisa menemukan majelis ilmu. Masya Allah Ustaz. Tentunya bagi yang membantu perbaikan tempat orang menuntut ilmu juga ganjarannya sangat besar ya Ustaz. Insya Allah pahala ya Ustaz ya. Baik, ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Arifin atas waktu dan tausiah yang sudah diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Ustaz semoga sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa segera ketemu lagi Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.